warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karanganyar, yang kami hormati Bapak Muslim, serta Bapak Ibu Guru tamu undangan peserta aksi nyata diseminasi budaya positif yang berbahagia. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenalkanlah acara aksi nyata diseminasi budaya positif untuk meningkatkan kompetensi guru bertempat di SD Negeri 2 Karanganyar pada hari ini, Jumat 16 Agustus 2024 dimulai. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara ini, saya akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, acara diawali dengan pembukaan. Kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karanganyar. Tiga, acara inti aksi nyata diseminasi budaya positif. Dan yang terakhir adalah penutup. Agar acara ini berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah kita bersama-sama memulai acara ini dengan membaca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami persilahkan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karanganyar untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Tri Kamesti Handayani SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mari kita bersyukur karena Allah sampai dengan siang ini kita masih bisa melakukan pekerjaan kita untuk memenuhi kinerja sebagai ASN, aparatur sipil negara. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kita gunakan sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan nilai ibadah. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan ke tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang pertama kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih pertama kepada penyelenggara yang sudah tahu, walaupun undangannya tidak dengan secara tertulis, hanya dengan lisan. Dan kedua, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Muslimun karena segera menindaklanjuti melaksanakan tugas sebagai salah tugas kewajiban sebagai peserta calon guru penggerak. Mengawal pendidikan disuruh tindak kesini secara persyaratannya adalah pesertanya minimal 10. Untuk SDK kurang memenuhi persyaratan sehingga kami mengundang pendidikan yang dari beberapa sekolah. Mudah-mudahan dengan diundangnya pendidikan ke Karanganyar 2 ada manfaat ilmu dan berkahnya bagi pendidikan semua. Terutama pengalaman sebagai calon penggerak itu ada beberapa seperti ini. Yang kedua, kami mengucapkan permohonan maaf yang seikhlas-ikhlasnya kepada pendidikan ketika mungkin lumpuh dan lumpuh tidak sesuai dengan harapan pendidikan. Mungkin pendidikan pengennya sehingga presentatif dengan aslinya langsung sebenarnya beda reputasinya dengan beda atau nanti sujudannya bahkan dengan orang-orang apa-apanya juga lebih stok ya. Kami mohon maaf kepada pendidikan. Selanjutnya monggo Pak Muslim laksanakan semua ini dengan kesadaran yang penuh sebagai rasa bentuk ilmu yang harus dimanfaatkan sehingga nantinya setelah selesai guru penggerak kemudian mendapatkan sertifikat, ilmunya bermanfaat dan tidak hanya berhenti kepada diri sendiri seperti semboyan guru penggerak itu bergerak dan menggerakkan. Bergerak itu artinya sudah dalam hati sudah berpikir merubah. Terus bergerak dengan cara mengamalkan aksi nyata dilaksanakan baik di tingkat sekolah sendiri maupun bisa menularkan kepada sekolah yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mohon maaf karena setelah saya buka ini saya akan mohon izin karena sebenarnya saya sudah dalam undangan di SD Pekalongan untuk mengikuti rapat panitia Festival Tunas Bahasa Ibu. Dan pelaksananya nanti pada bulan September karena di tingkat kabupaten bukan. Mohon maaf nih, Ibu saya tinggal membuka ini dijalankan sampai dengan persyaratannya selesai. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada beberapa yang kurang berkenan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, monggo. Terima kasih kepada Ibu, terima kasih Anda yang bersedia atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, inilah acara inti yang kita tunggu bersama, aksi nyata diseminasi budaya positif untuk meningkatkan kompetensi guru. Acara kami serahkan sepenuhnya kepada narasumber, kepada Bapak Muslimun SPDSD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu ya? Iya Pak, semangat. Oke. Terima kasih sudah menghadiri undangan ibu saya. Karena saya sebagai anak punya ibu, jadi Bu, saya ada acara seperti ini, minta tolong Ibu matur bulas, minta gurunya untuk hadir di sini karena SD kita kurang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Yuli dan teman-teman sudah hadir di sini. Sengaja saya bekerja sama dengan komunitas belajar guru Karanganyar 2 ya Bu ya. Iya, jadi insya Allah nanti diusahakan ada sertifikatnya Bu, dan itu nanti bisa digunakan untuk PMM. Itu. Jadi kami dari yang melaksanakan program guru penggerak itu harus melaksanakan aksi nyata atau diseminasi budaya positif. Itu saya melaksanakan di SD Negeri 2 Karanganyar. Waktunya itu minimal 1 jam. Sejam online. Enggak, maksudnya full direkam 1 jam, tidak boleh terputus. Mudah-mudahan memori saya kuat nanti 1 jam. Itu minimal Bu, minimal 1 jam. Itu untuk selanjutnya ya, ini dari kami. Salam guru penggerak. Aduh, tidak jelas saya. Ya, ini nama saya Muksin, sudah kenal ya Bu ya. Itu calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas. Terima kasih rekan saya yang sangat luar biasa sekali, Bu Bisi Brasia, kemudian Bu Siti. Luar biasa kalian, ibu-ibu yang sangat luar biasa sekali. Itu saya saja yang bapak-bapak ya Bu ya, cerita sedikit ya Bu sebelum kita masuk. Itu gimana ya rasanya, aduh ya Allah, bebannya kita tuh kayak fokus terus itu apalagi ibu-ibu yang harus menyiapkan makan, menyiapkan semua untuk keluarganya. Saya aja yang laki-laki bebas itu ya, itu aja kayaknya fokusnya itu sana terus gitu. Tuh, jadi luar biasa untuk ibu-ibu. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman SD 1, teman-teman SD 2 segera menyusul mengikuti program pendidikan guru penggerak gitu. Kita akan merasakan yang luar biasa sekali. Baik, sebelumnya ya ini ada permainan. Yuk senyum selama 30 detik. Itu ya Bu ya. Kayaknya masih ada yang belum itu sih. Biar kita senyum nanti lebar. Monggo ibu-ibu berdiri karena nggak ada bapaknya. Saling berhadapan. Oke. Saling berhadapan. Silakan. Ibu-ibu berdiri saling berhadapan. Punya pasangan? Ya. Oke. Iya. Ya nggak apa-apa. Dekat juga nggak apa-apa sih. Itu permainannya begini, ibu tatap matanya temannya, misalnya Bu Teni dengan Bu, ditatap matanya, kemudian ibu senyum yang lebar sampai giginya kelihatan. Senyum, bukan ketawa ibu ya, senyum 30 detik, tatap matanya, jangan iya sambil senyum, jangan mulutnya, kalau mulutnya ditatap tertahan nanti. Siap, 1, 2, 3, sambil senyum yang lebar Bu, giginya boleh dilihatin ke temannya. Yo, oke. Yang lebar semua, yang lebar lagi senyumnya. Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, mudah-mudahan dari
ini permainan ini itu membawa apa ya, aura yang positif. Tadi yang ibu datang ke sini masih aduh ya tuh banget anyar loro ya bu ya, kuras kalau bu Marnia masih agak manyun dikit. Dengan tadi nata temannya, aura positifnya keluar gitu. Baik, bagaimana kita berinteraksi atau hadir seutuhnya di sini bu ya? Ibu di sini hadirkan jiwa dan raga ibu di sini 1 jam, ya 1 jam. Jadi jiwanya di sini, raganya juga di sini, jangan raganya di sini, jiwanya di sana. Pikirannya di sana gitu. Tapi kita hadirkan jiwa dan raga kita, pikiran kita di sini, yaitu tenangkan hati. Ayo bu, kita tenangkan hati dan pikiran, kemudian berdamai sejenak. Semua situasi dalam diri untuk seutuhnya ada di ruangan ini. Gitu. Sudah bu? Sudah di sini bu ya? Angannya nggak di sana kan? Ya oke, terima kasih. Baik, kita kesepakatan dulu bu. Kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama, menghargai siapapun. Setuju bu ya? Setuju, oke. Kemudian menjadi pendengar yang baik, saling menghormati, ya hadir dengan penuh perhatian. Kemudian berkolaborasi untuk kemajuan, boleh meninggalkan ruangan monggo. Kalau misalnya kebelet, silakan, Bapak. Kemudian mengikuti dengan ini, dengan gembira, senang. Jangan aduh ya Pak Musin ngapa sih undang-undang eneh. Nah, itu. Tapi ikutilah dengan gembira, dengan senang hati. Nanti aura positifnya itu akan terpancar. Itu. Baik, untuk sore hari ini itu kita akan belajar bersama ya Bu ya. Belajar bersama, ibu juga belajar. Itu yang pertama, kita sebagai seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti yang pertama itu disiplin positif. Nanti kita akan belajar disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan sekolah yang sudah Bapak Ibu buat kemarin. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar. Ada 6 kalau nggak salah atau berapa itu. Kemudian posisi kontrol, restitusi. Dan yang terakhir itu adalah ada segitiga restitusi. Itu. Baik, yang pertama adalah disiplin positif. Nah ini Oke, ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma yang itu adalah kita kegiatan, yaitu mengepalkan tangan. Nggak usah kita tulis, tapi kita itu aja ya Bu ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, misalnya Bu Teni dengan Bu Yuli. Kemudian salah satu menyobek secari kertas, kemudian tulis benda yang sangat berharga untuk Anda, yang paling berharga. Apa mau dipraktikkan Bu? Oke, yuk. Gak apa-apa, ini buku saya disobek aja, gak apa-apa. Ambil aja tengahnya. Baik. Jadi misalnya Bu Teni yang A, Bu Yuli yang B, yang Bu Teni itu nanti menuliskan yang paling berharga dalam hidupnya apa. Itu digenggam yang erat, jangan sampai lepas. Cuma berdua. Ya ini pasangan Bu. Monggo, silakan. Bu Windy, Bu Ras, ada di banyak. Monggo, salah satu berperan A. Berarti satu saja yang nulis. Iya, yang nulis pasangannya satu aja, nggak nulis semua.
Iya. Iya, ya. Monggo. Sudah ditulis, Bu? Oke. Milik ibu atau milik ibu-ibu yang beragam apa? Tulis trigenggam. Nah, baik sudah, ya Mas, tinggal aja nanti ucul pokoknya. Nah, teman ibu yang satunya yang berat-berat B itu mencoba dengan sekuat tenaga atau dengan berbagai cara diminta. Pokoknya caranya keberan ngono, minta ya agar teman Anda memberikan benda tersebut, bisa dengan membujuk, dirayu. Kemudian bisa mengancam, menghardik, suap nganggo duit, kemudian apa saja terserah, yang penting ibu bisa membuka kepalan tangan pasangannya. Monggo aku teko duit kayaknya buka tangan. Oke. Coba ya. Ya monggo silakan. Silakan. Dirayu-rayu bagaimana? Dipaksa. Bagaimana? Oke, waktunya. Habis? Nggak bisa? Baik, Bu. Ya. Ini, jadi tadi yang dari tadi itu apa namanya? Ibu tadi sudah berusaha meminta dari temannya dengan berbagai cara ya. Ada sini aku minta nanti tak beri permen. Ada yang maksa juga sampai dipegang-pegang, tetap tidak boleh. Itu ya. Baik. Perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan ilustrasi kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermakna. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nanti itu akan terjawab di belakang nanti. Baik, ini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus responnya. Mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi wong nek berperilaku yang tidak baik dianggap sebagai kesalahan. Kamu datang terlambat, salah gitu kan ya? Ya, orang nggak ada PR. Nah itu. Nah, teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa sih datang terlambat? Pasti ada tujuannya. Ada alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus responnya. Nah, teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Gak bisa. Ternyata tadi setelah ibu minta ini gak dikasih juga kan? Nah, berarti ibu tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak mau. Lah, yang tadi kan orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak bisa. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal. Tadi kan ibu wis dibujuk, dirayu, orang ini dipaksa kena buyur dijaluk tangannya dibuka. Tidak, keteguh kukuh berlapis baja. Ibu Teni ini. Kemudian teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya model berpikir menang dan kalah. Menang dan kalah. Sedangkan teori kontrolnya itu adalah
model berpikir menang-menang. Menang, betul menang. Baik, ini kegiatan di sekolah kami yang sudah kami laksanakan dan kita laksanakan rutin setiap pagi. Itu berbaris sebelum masuk ruangan. Saya kira tempat ibu juga sama ya Bu ya? Sama ya. Kemudian bersalaman dengan teman-teman, dengan pak gurunya, dengan bu gurunya juga. Kemudian berdoa sebelum pembelajaran ini pasti sudah dilaksanakan di sekolah kita masing-masing. Baik, tadi kan disiplin positif ya Bu ya. Saya ingin tahu dari ibu-ibu dulu, apa sih disiplin positif? Disiplin positif itu kepriwe? Dari kegiatan-kegiatan positif ini ya Bu ya. Ini tadi kan ini semua kan kegiatan baik, kegiatan Nah, ini semua nanti bisa menimbulkan disiplin iya. Lah, sekarang gimana menurut ibu-ibu? Apa sih itu disiplin positif? Monggo, ada yang bisa apa ya? Kita sharing aja lah, diskusi interaktif itu biar tidak jenuh gitu Bu. Oh, kalau saya ngomong terus ibu pasti jenuh. Jadi, monggo, Bu Yuli. Disiplin positif dari kegiatan ini tadi, kegiatan-kegiatan yang baik itu nanti akan menimbulkan suatu disiplin yang positif. Oke, Bu Ras, terima kasih. Terima kasih. Mohon izin berpendapat Ketua Ibu. Silakan, monggo. Ya boleh. Berdiri monggo. Mohon izin berpendapat. Kalau disiplin positif itu menurut saya adalah pembiasaan baik yang dilakukan di sekolah kita setiap harinya itu berdampak baik bagi peserta didik, juga berdampak baik pada warga sekolah semuanya, yang endingnya ke depan itu akan mendapat atau berbuah pada perubahan perilaku siswa ke yang lebih baik, seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Bu Ras. Ya. Perubahan-perubahan baik yang kita lakukan atau kegiatan-kegiatan baik yang kita lakukan akan menjadi sebuah ya kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif itu. Ada yang lain Bu mau menambahkan? Sedari Yuni, Bu Yuni, Amir. Oke, terima kasih konsisten dalam berbuat kebaikan. Sip, bagus, terima kasih. Monggo yang lain Bu. Yuniati. Sedikit Pak Muksidan. Gimana? Menambahkan sedikit. Oke, silakan. Mungkin pembiasaan yang baik yang kita kebiasaan yang baik yang kita lakukan tentunya muncul dari diri sendiri dan itu tidak ada reward hadiah atau hukuman kayak gitu. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Oke, cukup ya. Kita lanjut. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin. Tadi semuanya benar semua, Bu Teni, Bu Ras itu luar biasa, sudah betul semua. Merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Jadi poinnya itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nih Bu, jadi intinya di sini nilai-nilai kebajikannya. Itu disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala kegiatan atau segala tindakan. Contoh, dulu waktu kita kecil kan Bu, oleh orang tua kita kan, saya masih ingat bapaknya aku akhirnya ngurung subuhan semer bagi mlebu ngawat bola bertangi-tangi subuh. Rasanya gimana Bu kita Bu? Saya kesuk banget karo ramalan tuh, kayak ramalan yang kepriwe gitu, enak-enak digugai baik. Pokoknya kalau belum tangi kon menyat. Itu saya rasakan sekarang.
Jadi siki orang diperintah wis melaksanakan sendiri. Nah itu contohnya seperti itu. Itu dari kebiasaan-kebiasaan kita dulu di konang ramane kon tangi subuhan itu lama-lama menjadi kebiasaan yang baik seperti itu. Lanjut Bu. Baik, disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dari dalam diri kita, ya, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Itu. Jadi tumbuh dari diri kita. Ayat tadi lah. Subuhan-subuhan itu sudah dari diri kita, bukan. Kalau dulu kan waktu kita kecil masih dari bapak kita, dari orang lain, orang tua. Nah, itu sekarang sudah tumbuh dari diri kita sendiri. Itu ya namanya disiplin positif. Bukan juga karena paksaan. Wah, mendarani gitu bahasa kitanya. Ataupun karena hukuman-hukuman. Dari semuanya tadi itu kegiatan-kegiatan tadi itu nanti akan berwaria ke sini Bu, ke 6 karakter yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Itu misalnya kalau kita rajin sholat, maksudnya kemana Bu? Beriman dan bertakwa. Kemudian berani misalnya anak kecil berani, anak kelas 1 berani ke sekolah sendiri atau berani maju ke depan. Nah, sampai sini sudah ada bayangan ya Bu ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi kita kembali ke sekolah kita masing-masing, bisa menerapkannya di sekolah kita masing-masing. Itu. Jadi dari kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan dengan anak-anak itu nanti muaranya ke sini. Sudah mencakup di sini. Itu. Sampai sini ada pertanyaan Bu? Lanjut. Buat biju. Oke. Jalan ya Bu, bentar lagi. Ini slide saya ada 60 slide. Tapi rampung sejam. Baik, kita lanjutkan dengan motivasi perilaku manusia. Jadi manusia mau lakukan sesuatu itu ada apa namanya? Kemauan. Ya, ada kemauannya. Ya. Apa ya Bu? Apa teman-teman ini? Motivasi. Boleh buka browsing pula, silakan. Monggo, browsing Bu, biar kita kelihatan aktif semuanya. Silakan. Apa sih motivasi perilaku manusia? Ya, luar biasa. Monggo Bu browsing, entuk browsing ngoten mau. Motivasi perilaku manusia. Monggo, sudah ada yang dapat? Bu Windy? Ya, oke. Motivasi itu kenal. Diselingi ya Bu ya, tepuk 5 ya Bu ya. Ayo kita tepuk 5 dulu Bu. Sudah tahu tepuk 5 Bu? Belum? Oke. Tepuk 5. Tepuk 5. Gini. Gitu kan? Prok. Iya. Prok. Oke. Ayo Bu, tepuk 5. Oke, sekali lagi tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Terima kasih. Kurang. Baik, terima kasih. Itu bisa diterapkan nanti di sekolah kita Bu, ke anak didik kita Bu. Betul. Monggo, yang mau berpendapat silakan. Motivasi perilaku manusia. Silakan Bu Teni. Izin untuk menyampaikan pendapat saya. Motivasi kalau menurut saya itu dorongan atau keinginan dari dalam diri seseorang ya untuk melakukan
sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, itu baik kita sadar maupun tanpa kita sadari, begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Teni. Aplaus untuk Bu Teni. Yang lain? Sama. Oke. Baik, lanjut. Ya, ini motivasi manusia itu ada 3 ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nyong mangkat sekolah gasik menurut dihukum nampak guru. Ya, ini dari mana ini? Dari luar. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dari luar. Ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, intrinsik, ya, dari dorongan dari dalam diri sendiri. Sebagaimana kita misalnya sebagai ASN kita harus di sekolah sebelum jam 7. Aduh, sebelum jam 7. Gimana ya? Maunya kan karo apa sih Pak Mas kayaknya Cilacap ora absen bisa nang omah. Ya kan? Banyumas nang kene. Jadi kalau kita tidak dengan paksaan atau dengan kesadaran sendiri, karena jam 7 atau sebelum jam 7 kita sudah di sekolah, kan bangunnya pagi ya Bu ya. Pagi sebelum jam 4 kamu sudah bangun menyiapkan makanan buat keluarga, buat suami, buat anak-anak dan lain-lain. Udah mandi, udah segar, kita tinggal berangkatnya santai apa kemrungsung? Ya Allah, montang ini gasik, siap. Itu ya tujuannya dari diri nilai kebajikannya itu Bu. Sekolahnya beli makan tapi anteng santai, bisa melihat pemandangan itu. Saya ingat Bu Isna dulu waktu saya berangkat dari sana itu Bu Isna masih bareng. Pak Guru siapa ya santai teman beli makan sekolah kalau masih ingat Bu? Iya, Isna. Pak Guru siapa yang masuk sekolah kok kanan kiri lihat pemandangan indah. Itu. Tapi coba Bu, kalau kita berangkat sekolah itu karena biar mendapat ujian dari kepala sekolah, alah oh ya kurang kayak anak buahku kayak. Mau ngerti gak sih? Nah, itu dorongan dari luar. Lanjut. Ini Bu. Untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya itu motivasi eksternal. Motivasi dari luar, ya. Aku orang gara PR mau dukane nangari Pak Guru. Ya. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dan orang lain dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga dari luar biar mendapat pujian. Nah, ini yang dari dalam ini untuk menghargai diri sendiri. Saya berangkat ke sekolah sebelum jam 7 biar tenang, bisa melayani suami, masak. Nah, itu motivasi dari dalam. Ya, mangkate orang kemrungsung, santai. Tekan sekolah bisa lenggah gitu. Coba kalau berangkatnya jam 7 kurang 10 kayak saya panter banget. Iya kan istri juga ya kadang rewang saya itu, maaf saya nggak lagi curhat ya, jadi gantian kadang kan rewangnya jam 7 kurang seperempat baru nyampe, istri udah berangkat duluan kan di jauh 7 kilo, saya jadi nunggu yang ngomong anak jadi panter banget di sini. Itu kalau saya lagi piket ya saya berangkat kasih nggak nunggu rewang, istrinya yang agak siang. Itu lanjut. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu kabar terbaru yang itu yang pas Kibra ya Bu, yang suruh lepas jilbab itu. Merdeka di hadapan pemimpin tapi tidak merdeka di hadapan Allah gitu. Kemudian ada PP yang terbaru berapa Bu? Bu Tani?
64 itu ya Pak? Ya, PP terbaru yang memberikan alat kontrasepsi pada anak SMP dan SMA itu juga lagi di MUI, luar biasa sekali. Mudah-mudahan itu segera dicabut, ya tidak dilaksanakan. Artinya apa Bu kalau itu terlaksana? Melegalkan seks bebas. Kasihan anak-anak kita kalau sudah seperti itu. Ya. Jadi Ki Hajar Dewantara, pemikir konsepsi keteladanan sikap merdeka, tuh dari situ ngambilnya Bu. Jadi merdeka gue bisa memerintah diri sendiri, memerintahkan diri sendiri. Nyong arep ge ora kudu diperintah nang wong. Ya, tidak harus diperintah oleh orang lain. Itu. Lanjut. Ini ada dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nih, jadi misalnya contoh, kue lombane kok ngerjuara si tekcak. Nang bu guru dijak maring jedis misalnya. Jadi di benaknya anak kita yang juara kok melu salah satunya seperti itu. Jadi itu nantinya jadi penghargaan menurunkan kualitas. Jadi tujuannya sudah tidak beda lagi. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi sekarang itu tidak boleh kita memberikan penghargaan kepada murid berwujud materi apa. Oh juara cita dikasih ini siapa? Tidak boleh. Tidak boleh, nanti itu akan mematikan kreativitas anak didik. Itu. Lanjut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Itu. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kamu memang pandai, kamu memang pintar. Kemudian secara pribadi dan beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Pintar, bagus, sip, aja si jibae, dan bumi dicos gitu. Yang lainnya nanti lama-lama temannya tidak suka, nggak boleh. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus dari sesuai melorot nah, itu konsisten kita, luar biasa, bagus. Kemudian fokus pada proses. Lanjut. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kalau misalnya murid menolong teman di kelasnya, perilakunya itu kemarin saya perhatikan kamu sudah menolong temannya ya. Nilai kebajikannya apa? Ya, rasa empati itu besar. Kemudian pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok, saya menghargai. Nilai kebajikannya adalah peduli terhadap temannya, kepedulian. Kemudian pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai, terima kasih kamu sudah melakukan itu, kamu sudah mengambil sampah di lantai. Nilai kebajikannya ya rasa tanggung jawab. Kalau diambil ininya kan kelasnya jadi bersih. Kalau kelasnya bersih kita nyaman untuk belajar. Nah ini Bu, coba. Kayaknya udah pernah Pak ya? Iya deh. Kayaknya. Ayo Bu kita coba Bu. Nanti kita cek. Yang pertama, izin pakai ini lah, nggak kelihatan. Mencatat 100 kali dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Ya, nanti kita lihat.
Hukuman. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kenapa hukuman, Bu? Ya, oke. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oh, mana Bu? Yakin isuran dia bola. Murid diminta untuk push up 15 kali. Jelas ya? Hukuman, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensinya. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, kita cek coba. Kayaknya benar deh. Konsekuensi Bu ternyata Bu. Ya. Konsekuensinya antara 10 menit itu mengelilingi lapangan. Oke, lanjut. Ternyata sudah 40 menit ya. Dalam maling rampung. Sing penting orang ngelewi jam 3 kurang seberapa. Ini ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kira-kira gimana Bu gambarannya Bu ya? Misalnya orang nganggo sepatu sing warnane pada dihukum, mesti bocahe pesuh karo pak gurune. Kenapa? Padahal kan masih bisa dipakai sepatunya. Gitu. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ya. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit fisik hati untuk jangka waktu yang lama. Dendam istilahnya. Nyong biyen yo, aku masih kelingan kelas loro SD. Dilalah beli masa urung. Yo titik nang arep bagi bocah. Kebetulan saya masih kecil sendiri itu Pak Guru masih ingat saya Pak Mustijan kalau nggak salah. Itu penggaris juga diberet di kepala. Teringat sampai sekarang ya. Saya sih nggak kena, orang saya agak kecil, teman saya yang tinggi-tinggi itu ya. Kalau dulu kan sering dilempar pakai penghapus ya Bu ya. Lupa kena siram belendong ini. Mesti kelingan baik sama itu. Tuh. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Sedangkan konsekuensinya anak akan menghargai disiplin kalau konsekuensi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, melayu-melayu kan semakut. Yang kedua, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, kemudian konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Agar dihukum dia belajar menyembunyikan kesalahan. Sedangkan kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, kemudian dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tuh. Keyakinan sekolah. Nah, ini yang sudah pernah kita buat ini. Keyakinan sekolah. Nah. Banter-banter ya Bu ya. Keyakinan sekolah itu sebagaimana kita itu guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemarin kita sudah membuatnya. Nah, kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini. Keyakinan kelas. Setiap anggota kelompok belajar senang, hormat. Bisa dibaca kok? Bisa. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia.
Kira-kira apa saja Bu salah satu kebutuhan dasar manusia? Dihargai, betul. Kasih sayang, kesenangan, kebahagiaan. Kalau terkekang, ya bertahan hidup. Terus kebebasan. Baik. Urung dari guru penggerak wis jajah kayak berasa semuanya ngesuai jadi guru penggerak. Yes. Ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa ya kira-kira yang ada di benak ibu-ibu? Misalnya, saya datang terlambat ke sekolah, biar saya diperhatikan oleh kepala sekolah. Itu salah satu. Itu masuknya apa? Ya, perhatian, pengakuan. Oke, nanti kita ada kasus di sini. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima di komunitasnya. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Ngledeki kancane nanti nangis. Nah, ini ada kasus Bu. Ibu Zuleha, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti Ibu Zuleha, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan si Tommy melakukan hal itu? Boleh. Yang lain? Makanan temannya lebih enak, ya jadi kepengen terus. Kurang perhatian orang tua, juga dibekal ya Bu ya. Yang lain? Monggo Bu, ada lagi? Sudah? Perhatian. Iya, cari perhatian. Padahal yang gawa ya. Gawa. Baik. Nah, ini yang pertama. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka si Doni berusaha memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Anggora makan semaput itu untuk jadi makanannya temanku. Nah itu untuk memenuhi kebutuhan hidup atau bertahan hidup. Orang madang ya melih. Kemudian yang kedua alasan Tommy, temannya melaporkan tindakannya itu ke gurunya, kemudian gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Sing mau dijurgai ora digawe kena makam, sangu. Orang tuanya menghubungi dia sehingga orang tuanya perhatian dia. Maka kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tuh. Kemudian yang ketiga alasannya, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan itu kekuasaan. Nyung lu si paling hebat. Ya Cekre. Cekre siapa yang mengenai Bu? Ya Butani Dederakan. Kemudian yang ke alasan keempat, merasa bosan dengan bekal makan kue buat mie karo dog. Nah bosan, akhirnya dia meminta kepada temannya. Kebutuhannya itu adalah kebebasan. Yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajahnya. Aduh, temannya jadi takut, nangis. Ekspresi teman-teman itu lucu lah. Jadi Tony senang dalam body racing lagi jengkel, takut, kesu dan lain-lain, itu untuk memenuhi kesenangan.
Bu, udah berapa Bu? 10 menit lagi? Oke. Posisi kontrol restitusi. Nah, 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, friend. Guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Dan 5 posisi kontrol guru. Nih, tadi guru motivasinya guru berbuat. Penghukum. Ngapa sih kok deneng ora gelem garap soal mana mantu menjawab? Nah, itu misalnya Melayu. Itu kalau penghukum, dia sebagai penghukum. Tapi kalau dia pembuat rasa bersalah, dia berceramah. Seharusnya kamu tidak seperti itu. Ya. Jangan bikin ibu kecewa. Nah, itu. Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Coba apa alasanmu berbuat seperti itu? Nah, itu sebagai teman. Kemudian posisi guru sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur kira-kira sudah berapa kali kamu terlambat datang ke sekolah. Kemudian sebagai mentor ini di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini nanti yang banyak berhubungan dengan segitiga restitusi. Nah, itu. Baik, lanjut. Aduh. Di antara kelima, iya jangan kalau saya mau hadiah. Besok Bapak Ibu kalau jadi CGP dapat kaos gratis kayak ini. Seragamnya akeh. Seragam kecamatan, seragam kelas, seragam kabupaten, seragam provinsi, beli kafe ya Bu. Kita tunggu seragam syukuran. Oke. Sopan. Baik. Doakan ya Bu ya, mudah-mudahan rezekinya banyak, lancar, berkah, iso syukuran, lulus. Di antara kelima posisi kontrol guru, sebaiknya kita itu menggunakan posisi manajer sebagai manajer. Ini. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Segitiga restitusi, apa sih segitiga restitusi? Nah, ini yang kita pelajari di latihan pendidikan guru pulang. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari kesalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Bu, lanjut ya Bu ya. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang tiga, menanyakan keyakinan. Saya ada video yang saya terapkan di sekolah saya kemarin. Di sini bisa.
Ini dulu. Nanti mana yang menstabilkan identitas, mana yang itu, nanti akan terlihat Bu. SD2 itu soundnya lagi kacau Bu, jadi kita pakai ini. Kendang, tadi saya dengar dari teman-teman, Kendang habis bertengkar ya? Ya Pak, habis kesal sih sama Aska. Kenapa kesal? Aska terus menerus mencontek pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Oh gitu. Ya wajar lah jika kamu marah dan kesal. Jika saya di posisi kamu, saya juga akan berbuat sama dengan kamu. Lalu apa yang kamu lakukan dengan Aska? Validasi tindakan yang Saya salah. marah-marah Pak, saya maki-maki Aska. Dan tanpa sadar, saya menggebrak mejanya Pak. Oh begitu. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya. Ya? Iyalah Pak, masa saya diam saja, saya sudah susah payah mengerjakan tugas, tapi Aska hanya mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya wajar lah kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Aska. Saya sangat menghargai perbuatan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya tadi kamu tidak sampai memukul Aska. Sekarang coba pikirkan tindakan kamu marah sama Aska sampai kamu tadi menggebrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Pak, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati antar teman Pak. Betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak setuju kamu? Iya Pak, Kalau menurut kamu itu penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? harus lebih sabar Pak. Baik. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Pak, sedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya seharusnya lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada Pak Guru. Baik, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya, Endang ya. Siap, Pak. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kasus juga nggak usah ya Bu? Apa mau dilihat Bu? Oke, satu lagi nih. Sony, saya perhatikan akhir-akhir ini kamu sering datang terlambat. Iya Pak, Menurutmu sudah berapa kali kamu datang terlambat? sudah lebih dari 6 kali Pak. Lebih dari 6 kali ya. Son, sering datang terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Baik. Baik Sony, berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Masuk Pak Guru juga pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita itu bisa belajar dari kesalahan tersebut untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Baik, Sony, mari kita cari solusinya bersama ya. Siap. Baik, Sony sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih? Karena Ya. sering bergadang sambil main HP Pak. Sering bergarang sambil main. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kamu sepakati? Tahu Pak? Kalau terlambat di sekolah, itu sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Tidak. Baik, tidak ya. Menurutmu keyakinan kelas apa yang kira-kira sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Disiplin. Baik, kamu sudah melanggar disiplin ya. Jadi disiplin itu penting buat kamu. Penting Pak karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul Son. Menghargai waktu itu penting buat kita. Seperti kita dapat menghargai orang di sekitar kita. Kemudian kalau kita disiplin, pekerjaan kita itu tidak menumpuk. Kemudian kita dapat berlatih kepedulian.
Ya Pak, saya menyesal sudah sering datang terlambat. Saya mohon maaf sudah sering datang terlambat. Oke, baik Sony, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah lagi? Saya akan tidur lebih awal dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baik Son, kamu sudah menemukan solusinya. Nanti Pak Guru akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kamu silakan kamu kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Baik Bu, itu tadi kata fasil saya, Bu Siti Zuleha itu orangnya baik banget. Untung saya punya fasil beliau. Pokoknya sing penting ngono gawe video, deleng ora apa-apa, sing penting dikirim. Nah, itu alhamdulillah. Ya. Ya. Baik, itu Bu, ini tadi contoh dari segitiga restitusi. Tuh, prosesnya sama seperti itu Bu semua. Menstabilkan, terus apa lagi ya? Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini bisa diterapkan di murid kita. Itu. Udah sore ya Bu ya. Labas ya Bu, langsung. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa buat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah yang sukses. Lanjut. Kemudian menstabilkan emas ini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tadi kan ada seperti itu. Jadi ibu kalau nanti mau buat segitiga restitusi, mau ada anak yang melanggar, kita pakai ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini Bu. Itu. Kemudian lanjut validasi tindakan yang salah. Nah tadi kamu berbuat seperti, nah itu Bu. Lanjut. Pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Nah itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kamu sudah berbuat seperti ini, kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana gitu kan? Itu pertanyaan seperti itu. Itu nanti kita akan menemukan solusi dari kasus tersebut dan anak merasa tidak dihukum. Itu Bu. Ini menanyakan keyakinan. Bu, sudah berapa Bu? Sampai 5, oke. Time sudah tertutup Bu. Lanjut. Oh iya, ini. Kita sudah mempelajari atau belajar bersama tentang disiplin positif, kemudian ada motivasi, keyakinan sekolah, bukan asa, posisi manusia. Jadi sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Pokoknya kita harus melakukan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijelaskan nih tadi sudah. Sekian, terima kasih sudah bersama saya 1 jam lebih. Terima kasih banget udah membantu saya. Mudah-mudahan amal ibu dibalas dengan yang lebih baik lagi. Itu ya. Oke, sudah ada pertanyaan kira-kira monggo. Ayo ini dulu. Ya, semoga ini dapat menginspirasi wis ngeling utang usaha rumah. Akhir kata, semoga kita tergerak, lekas bergerak, dan mari kita menggerakkan. Meskipun belum jadi guru penggerak itu moto kita. Betul. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo untuk sesi selanjutnya. Berarti untuk menjadi penggerak Denny Ya Bu. Pertama itu takut, aduh tugasnya kayak gini banyak banget. Tapi setelah kita masuk ternyata luar biasa, sangat menyenangkan sekali. Itu menggembleng kita Bu. Tuh. Ada itu. Oke. Monggo, ada pertanyaan satu aja nggak Bapak? Bu Tani?
Atau yang lain? Pertanyaan dari saya Pak Musilon tadi kembali ke keyakinan kelas yang Masuk, Bay. kita buat bersama peserta didik di awal tahun pelajaran. Itu keyakinan kelas kan sudah kita sepakati ya Pak antara anak-anak semua dan kita sebagai guru. Nah itu menurut Bapak bagaimana caranya menerapkan keyakinan kelas itu agar berlanjut gitu loh Pak? Dan dari si anak itu sadar dari dalam dirinya sendiri terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal tahun pelajaran, begitu Pak. Terima kasih, luar biasa, pertanyaan sangat luar biasa sekali. Pertanyaannya tadi bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas agar berkelanjutan. Itu baik. Bapak Ibu, yang membuat keyakinan kelas itu siapa ya Bu ya? Siswa, baik. Karena siswa yang membuat keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan misalnya kamu harus datang sebelum jam 7. Nah, mesti kan mereka ada berontak ya Bu yang memberontak kok menentukan ini. Gitu. Tapi kalau anak yang membuat kemudian disepakati oleh mereka itu merasa apa di sini ya? Oh iya ya, nyungsing gawe dek masa arep tek langgar. Itu Bu. Jadi masa nyung gawe peraturan keyakinan kelas di mau saya langgar, tentunya kan kita sebagai guru juga loh, kamu yang membuat, kenapa kamu yang melanggar? Itu kan kita lebih mudah untuk mengontrolnya. Itu Bu. Jadi mereka lebih bertanggung jawab karena mereka sendiri yang sedang membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Itu Bu Tani. Was? Oke, ada yang lain? Cukup? Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menemani saya. Monggo Bu, ada apa itu? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 1 jam tadi, apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu terima, kemudian apa yang dirasakan dari kegiatan diseminasi pada hari ini? Monggo Bu Ras atau Bu Yulia atau Bu siapa untuk memberikan refleksinya. Terima kasih Pak Musilon, calon guru penggerak angkatan 11. Hebat sekali, luar biasa sekali. Saya di sini hanya refleksi saya pada kegiatan hari ini. Yang pertama saya apresiasi luar biasa sekali pemaparan Pak Musilon, sangat jelas, detail. Aplaus dulu Pak Musilon. Perasaan saya setelah mengikuti diseminasi ini sangat senang, luar biasa, gembira sekali. Jadi saya tahu apa itu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Insya Allah akan saya terapkan di sekolah kami. Itu saja mungkin refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain Bu? Bu Ras? Bu? Sudah? Cukup? Terima kasih. Monggo untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Teni. Terima kasih kepada Pak Musilon yang sudah memaparkan Enggak, Mas. ini Pak. Oh, di stop Semoga sudah. kita semua nanti dapat menerapkan apa yang sudah Pak Musilon paparkan tadi. Hadirin yang kami hormati, akhirnya selesai sudah acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh narasumber Pak Musilon bermanfaat bagi kita. Saya dari Tosari, mewakili panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara ini. Perkenankan untuk berpantun sedikit ya Ibu-ibu. Kecil-kecil ikan teri. Cakep. Sangat banyak di dalam tali. Cakep. Niatkan belajar sepenuh hati. Semoga Allah memberkahi. Amin. Mohon maaf yang seterusnya apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari
kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah